Jadi apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah adalah untuk kita manusia. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, apa yang akan menghilangkan ad-din, agama pada diri seseorang? Apa yang akan merusak agama pada diri kita? Dalam lanjutan hadis itu dijelaskan, yang akan merusak agama pada diri seseorang itu adalah al-hasadu yaziluddin. Hasad itu akan merusak agama pada diri seseorang. Hasad akan meruntuhkan agama pada diri seseorang. Jadi kalau ada penyakit hasad dalam diri awak, apa ibu, rusak agama pada diri seseorang. Allah cabut kemuliaan kita. Apa itu hasad Bapak Ibu? Apa itu hasad? Dengki. Hasad itu artinya adalah berkeinginan agar orang lain tidak dapat nikmat, atau orang lain yang sudah dapat nikmat itu, kalau lah dapat nikmat pun dapat hilang. Atau yang ketiga, orang yang dapat nikmat itu setidak-tidaknya berpindah kepada dirinya. Itu yang hasad. Kalau yang pertama apa Ibu? Berkeinginan agar orang lain tidak dapat nikmat tu nado lai. Jangan dia nikmat nak. Yang kedua, ala do nikmat tu, kau dapat hilang. Yang ketiga, kau dapat nikmat tu pindah kepada dirinya. Itu hasad. Dalam bahasa viralnya, hasad itu adalah SMS. Ada Bu. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Di sekolah lain tak ada ni Bapak Ibu. Sekolah elok. Di masjid ko elok saudara. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, secara sepintas lalu hasad itu merugikan orang lain. Tapi sebenarnya justru sebaliknya. Justru sebaliknya, hasad itu akan merugikan diri kita sendiri. Apa akibat hasad itu Bapak Ibu? Pertama, ifsadut ta'ah. Hilangnya ketaatan pada diri seseorang, habisnya amal ibadah pada diri seseorang. Berdasarkan hadis Nabi, iyyakumul hasad, jauhilah oleh kamu penyakit hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya penyakit hasad itu ya'kulul hasanat, akan memakan seluruh kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api membakar kayu bakar. Lihatlah api, bagaimana ketika membakar kayu bakar? Habis kan? Habis, hilang Bu. Itulah amal ibadah awak. Kalau ada penyakit hasad dalam diri awak, habis amal ibadah awak tadi. Tidak ada artinya solat yang kita kerjakan, tidak ada artinya baca Al-Quran yang kita baca itu, kalau ada penyakit hasad. Dan orang yang penyakit hasad ni Pak, nanti dari kiamat itu tercengang. Baku tercengangnya, baku banyak amal ibadahmu dulu, begitu luar biasa amal soleh yang kita kerjakan dulu, tapi kenapa tidak diterima oleh Allah? Karena adanya penyakit hasad itu. Kemudian yang kedua, akibat hasad itu adalah dukhulun nar qabla hisab, masuk neraka tanpa hisab. Masuk neraka tanpa hisab.
Jadi dalam sebuah riwayat itu dijelaskan apa-apa Ibu, ada 6 golongan, ada 6 kelompok yang masuk neraka itu tanpa hisab. Di antaranya itu adalah orang yang memiliki penyakit hasad itu. Jadi langsung masuk neraka tanpa dihisab. Kenapa begitu dilarang oleh Allah penyakit hasad itu Bapak Ibu? Karena tujuan agama diturunkan Allah di muka bumi itu adalah untuk menyelamatkan manusia. Itu tujuan agama. Agar orang lain selamat, itu tujuan agama. Sementara orang yang hasad itu kok dapat orang lain bah cilako dia maka tak boleh. Berlawanan dengan tujuan agama diturunkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Penyakit hasad kau ada di awak. Potensi hasad itu ada pada diri kita masing-masing. Ya, siapapun orangnya. Ya, siapapun orangnya itu akan ada potensi itu. Misalnya awak semua kerajo kau Pak, baru pindahnya baru ketek dari awak, ala diangkatlah jadi pimpinan awak. Patang punya pindah baru ketek baru ala jadi pimpinan awak. Timbullah rasa tidak senang. Itulah ada bibitnya tu Pak. Di tengah-tengah masyarakat apalagi Bapak Ibu, tu paling banyak penyakit hasad tu. Ya. Bahkan ada itu apa-apa Ibu di kerajunya orang Pak sedang beralik gulai tak masak ada tak? Ada Bu? Gulai tak masak. Abah itu bayu penyakit hasad tu. Karena dengki, karena iri hati, ya, tak senang ia kepada orang lain. Kau dapat gagal. Ya, acara beralik itu kan bahaya penyakit hasad. Apalagi kini Pak, kini kau awak lah masuk tahun-tahun politik Bu. Sebentar lagi awak akan memilih pimpinan. Ya, mulai dari legislatif sampai ke presiden. Itulah mulai penyakit hasad. Mulai memilih presiden, caranya memburuk-burukan pasangan. Ya nak? Kau dapat pasangan kau tak naik. Diburuk-burukan lah. Dibuatlah berita-berita hoak, berita-berita bohong, difitnahlah pasang kau. Tujuannya apa? Tujuannya tak naik, tak jadi presiden. Bahaya kalau pasang kau naik. Itu bahayanya hasad tu. Tak? Kalau sama-sama partai je, kamu bercerita je kawan-kawan di partai itu apa-apa. Kebetulan banyak kawan yang di partai. Jangankan beda partai, nanti partai je bisa bercakapnya Bu. Sama-sama dapil Padang Timur, Padang Selatan kuat. Sama-sama dari partai A. Marabik suara apa? Bisa baca kak. Hasad. Timbul penyakit hasad. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ada penyakit hasad kok mulai ada dalam diri awak, terbetik dalam hati kita, dalam pikiran kita, kalau ada awak rasa tak senang, tak suka kepada orang lain, maka apa yang kita lakukan? Cepat-cepatlah kita istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Tobat kita kepada Allah. Capek minta ampun. Nampak di sebelah rumah awak baru diangkat jadi PNS, lata balik auto baru. Dah mulai awak. Baru jadi PNS, lata balik. Kalau mulai itu Bu. Dah mulai rasa curiga kita. Itulah mulai cepat kita istighfarlah. Mohon ampunlah kepada Allah. Ya. Ladu dalam pikiran awak, dalam hati awak, cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hasad itu akan merusak agama pada diri seseorang. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Berikutnya yang ketiga, letak kemuliaan manusia itu adalah al-haya. Al-haya itu punya rasa malu. Nah, membeda awak je binatang kau ikolah Bapak Ibu, punya rasa malu. Ya.
Kalau binatang punya dah, ya tak ada rasa malu cik. Manusia itu punya rasa malu. Ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan secara teknis ya, tentang cabang-cabang iman itu, al-haya su'batu minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Malu apa? Malu berbuat dosa. Itu maksudnya. Malu berbuat maksiat. Tak apa malu loh, tapi malu berbuat dosa. Itu letak kemuliaan manusia. Malu ia mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Malu sudah tua, duduk di lapau je lai, baju di je kerja lai. Tak malu. Tak malu je anak cucu. Alah tua masih baju di je kerja lah. Itu tak malu. Malu ala tua lu je pandai baca sembahyang lai. Ya. Ambo pernah suatu ketika Bapak Ibu majlis talim kajian ibu-ibu. Ya. Sekali ambo tukar materi yang boleh. Materinya ambo tes ibu-ibu baca Quran. Ambo tes. Ya. Nah, ketika disuruh membaca ibu-ibu membaca Al-Quran, onde banyak nan parah bacanya Pak. Pada umur lah 60 tahun lah banyak nan gahat-gahat. Alu je pandai baca Al-Quran lain. Aku caranya baca Al-Quran panjang ni pendek panjangnya. Masalah 60 tahun aja pandai baca Quran lain, kama umur dia lagi Allah. Ibu lain mengaji majlis talim tarik jambu wah. Bagaimana pandai baca Quran lain. Bapak Ibu, ya. Jadi kita bukan hanya sekadar mendengar. Jadi nam pokok-pokok tu kau dapat awak, ya. Baca Al-Quran, bacaan solat dengan terjemahnya tu kau dapat. Ya, apa dah awak? Minimal Al-Fatihah tentu artinya dah awak. Supaya je malala sembahyang awak tahu je makna Al-Fatihah tu Betapa indahnya kalau kita faham dengan apa yang kita baca ini. Rabbirfirli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni sayangi aku, wajuburni kuatkan aku.